Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, serta seluruh siswa SIT Ukhuwah dan SMP IT HKBS yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji mari kita haturkan kepada Allah yang mengizinkan kita untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga di hari ke-12 ini, amal soleh kita terus meningkat dan lebih baik tentunya dari Ramadan di tahun-tahun yang lalu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi akhir zaman, yang amat besar cintanya kepada kita umatnya. Beliau Nabi mulia, yang dalam rakaat salat malamnya begitu panjang, amat lama sujudnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam, yang diperjalankan oleh Allah dalam Isra dan Mi'raj, Al-Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa kepada Allah agar kelak di akhirat bisa mendapat syafaatnya, berkumpul dengannya di surga, dan diri kita yang hina ini bisa memeluk diri beliau yang suci serta mencium harum tangannya sallallahu ala Muhammad. Bapak Ibu Ananda sekalian serta jamaah ceramah Ramadan Ukhuwah, dalam hidup kita tentu pernah merasakan bingung. Ya, kebingungan. Setelah ini apa? Bagaimana? Lalu kita merasa linglung dan bingung. Mau bertanya tapi kepada siapa? Atau ketika kita sedang dalam perjalanan, sedang ingin menuju suatu tempat, ternyata alamat yang kita tuju itu belum jelas. Atau GPS yang kita tuju itu sedang bermasalah. Tentu pada saat seperti ini, kita memerlukan sebuah petunjuk arah. Kita memerlukan pertolongan. Bisa jadi pada saat itu kita bertanya kepada penduduk sekitar atau menelpon teman dan lain sebagainya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentunya di dalam hidup kita telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Pada sore di hari ke-12 ini, mari kita bersama-sama belajar bagaimana agar kita bisa meraih syafaat Al-Qur'an. Pada kalimat memberi syafaat kepada pembacanya di hadis tadi menunjukkan kehadiran Al-Qur'an pada hari kiamat sebagai sahabat sejati pembacanya, dengan tampil sebagai pemberi syafaat. Pada hari itu, Al-Quran akan tampil mengawal sahabatnya meniti jalan menuju surga. Di tengah huru-hara hari kiamat yang dahsyat, Al-Quran menjadi penolong bagi para sahabatnya. Syekh Abdul Fattah Al-Qadi menjelaskan bahwa syafaat Al-Quran berbeda dengan syafaat lainnya di hari kiamat. Syafaat Al-Quran mencegah seseorang jatuh dalam kobaran api neraka. Sedangkan syafaat yang lain mengangkat dan menyelamatkan seseorang dari kobaran api neraka. Artinya, seorang yang mendapatkan syafaat Al-Quran, ia akan tercegah dan tidak sampai jatuh dalam kobaran api neraka, meskipun ia divonis sebagai penghuni neraka. Sementara orang yang mendapatkan syafaat selain Al-Quran, maka ia diangkat dari dalam kobaran neraka setelah merasakan panasnya api neraka. Bapak Ibu, Ananda sekalian dan jamaah ceramah Ramadan Ukhuwah. Sampai hari ini, mari kita tanyakan kepada hati kita yang terdalam. Sudahkah kita betul-betul mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematian? Karena kita terlalu memikirkan bagaimana supaya hidup enak, tapi kita jarang menyiapkan bagaimana agar mati dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah. Mari sama-sama dalam momentum Ramadan ini kita perbaiki interaksi kita bersama Al-Quran. Ada sebuah doa yang sangat populer
Doa yang biasanya dibaca ketika kita selesai mengaji Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Doa tersebut berisi permohonan kepada Allah agar kita mendapat rahmat melalui Al-Quran, diberi ilmu, bimbingan, cahaya iman dengan Al-Quran. Di ujung doa ini terdapat permintaan kepada Al-Quran menjadi saksi yang meringankan kita di hadapan Allah. Waj'alhu lana hujjatan. Al-Quran sebagai kalam Allah bisa memberi pertolongan atas izinnya dalam bentuk syafaat. Ia bisa menjadi perantara untuk menolong kita ketika mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah apa saja untuk kita bisa meraih syafaat Al-Quran seperti dalam doa yang kita hadirkan kepada Allah? Langkah pertama yaitu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tentu, interaksi pertama kita bersama Al-Quran adalah membacanya. Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan di dalam suatu riwayat hadis senantiasa membaca di hadapan malaikat Jibril. Bahkan di akhir hayatnya Rasulullah 2 kali mengkhatamkan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah serta Anda sekalian, maka mari bersama-sama kita senantiasa belajar untuk memperbaiki bagaimana agar lidah kita itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tidak ada yang sia-sia dalam belajar Al-Quran. Selelah apapun, sepayah apapun akan ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Masya Allah, di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan kata belajar yang pertama sebagai orang yang mulia. Tentu ketika sudah belajar, maka dia kembali mengajarkan. Semampunya, sebisanya mengajarkan Al-Qur'an. Bagaimana kita dulu belajar dari abah mama kita, dari kakek nenek kita, dari tempat Al-Quran, taman Al-Quran di tempat kita berada, lalu kita belajar di sekolah, sedikit demi sedikit menghafalkannya, lalu mengamalkannya. Tentunya ketika kita belajar membaca Al-Quran, maka tentu sebuah proses, dan tentu kita semua perlu bersabar untuk membacanya dengan baik dan benar di hadapan seorang guru. Dan tentu kita senantiasa berdoa kepada Allah agar lidah kita dimudahkan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Langkah kedua adalah senantiasa mendengarkan bacaan Al-Quran. Selain bisa membaca, mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran juga menjadi jembatan meraih syafaatnya. Kita bisa mendengarkan secara langsung lewat radio, televisi, atau MP3 murattal yang biasa diputar di masjid-masjid menjelang waktu sholat. Mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran akan membuat hati dan jiwa pendengarnya tentram dan damai. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ad-Dailami, siapa yang membaca Al-Quran, Allah akan mencatat baginya 10 pahala kebaikan di tiap hurufnya. Dan siapa yang mendengarkan bacaan Al-Quran, Allah akan catat untuknya 1 kebaikan di tiap hurufnya. Serta ia akan dibangkitkan dalam golongan orang yang membaca dan naik derajatnya. Masya Allah. Kemudahan teknologi sekarang ini semuanya sudah bisa dalam genggaman. Bahkan dalam handphone pun kita bisa menyetel atau mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Semuanya insya Allah serba mudah pada zaman sekarang ini. Langkah ketiga yaitu mengkaji dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran tidak cukup hanya dibaca dan didengarkan. Lebih dari itu, kita harus menjadikannya sebagai sumber inspirasi di berbagai bidang kehidupan. Untuk bisa sampai ke arah tersebut, langkah yang harus kita tempuh adalah mengkaji hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Pelajarilah oleh kalian Al-Quran, sebab kelak di hari kiamat ia akan datang memberi syafaat kepada para pengkajinya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Langkah yang keempat, yaitu mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang yang diberi ilmu oleh Allah untuk mengamalkan apa yang sudah ia peroleh, walaupun 1 ayat. Langkah yang kelima yaitu mengamalkan dengan landasan ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita mengamalkan Al-Quran,
Landasannya adalah semata-mata mengharap ridha Allah, bukan untuk mendapat pujian dan hadiah. Pengamalan Al-Quran dengan ikhlas akan membuat seseorang bisa meraih syafaat Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, pelajarilah Al-Quran dan mintalah surga dengannya, sebelum muncul suatu kaum yang mempelajari Al-Quran untuk tujuan duniawi. Sesungguhnya, kata beliau SAW, ada 3 kelompok yang mempelajari Al-Quran. Yang pertama, seseorang yang mempelajarinya untuk membanggakan diri. Yang kedua, seseorang yang mencari makan darinya. Dan yang ketiga, seseorang yang membaca karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, jikalau kita lihat dalam perjalanan kita membersamai Al-Quran, maka ada sebuah proses. Dan sebuah proses ini tentu harus kita lewati dengan sabar. Dalam kajian kita tadi, Al-Quran akan menolong para sahabatnya. Langkah-langkah kecil yang bisa kita mulai dalam rangka menjadi sahabat Al-Quran, yang pertama adalah senantiasa meluruskan niat. Niat yang selalu kita luruskan sebelum beramal, saat beramal, dan setelah beramal. Dalam keadaan apapun, kita berusaha untuk meluruskan niat. Yang kedua, yaitu komitmen. Komitmen di sini begitu penting di dalam rangka kita membersamai Al-Quran. Komitmen yang pertama yaitu komitmen waktu membersamai Al-Quran. Kita harus merancang agenda harian kita. Kapan kita ingin bersama dengan Al-Quran itu? Yang mana dalam jadwal tersebut kita tidak diganggu oleh agenda manapun. HP kita singkirkan, dan lain sebagainya. Misal, sebelum subuh atau setelah subuh itu adalah waktu khusus bersama Al-Quran. Atau contoh yang lain misalnya setelah sholat maghrib, itu adalah waktu khusus untuk bersama Al-Quran. Bagi seorang penghafal Al-Quran, ada 3 waktu khusus yang harus dia luangkan atau dia jadwalkan dalam agenda hariannya. Yang pertama adalah waktu khusus untuk menambah hafalan. Yang kedua, waktu khusus untuk mengulang hafalan. Dan yang ketiga, waktu khusus untuk menyetorkan hafalan kepada gurunya. Karena ketika kita belajar Al-Quran, maka kita harus berhadapan membacanya dengan seorang guru. Dan ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi Muhammad setiap bulan Ramadan, beliau SAW membaca di hadapan malaikat Jibril. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in membaca di hadapan Rasulullah, turun-temurun tabi'in dan sebagainya, membaca berhadap-hadapan sampai di generasi kita sekarang. Itulah rantai emas bagaimana terjaganya Al-Quran, bisa terjaganya Al-Quran. Dan yang terakhir, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yaitu kita senantiasa berdoa dan memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa istiqomah membersamai Al-Quran sampai akhir hayat. Meskipun Allah itu maha tahu bahwa kita itu berdosa, banyak kekurangan, tapi kita memohon kepada Allah agar bisa diwafatkan membersamai Al-Quran dan sunnahnya. Demikian ceramah Ramadan di hari ke-12 hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan setiap langkah kita untuk memperbaiki diri dalam beramal soleh, hingga kita kelak bisa mengakhiri hidup dengan indah, mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan kita digolongkan dalam ayat di surah Al-Fajr, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Terakhir, mari kita tutup bersama-sama dengan doa. Mudah-mudahan jelang berbuka puasa ini, di bulan yang barokah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki segala kekurangan kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mempermudah kita untuk berjalan di jalan kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Mubarakan 'alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ya Allah, Engkau maha menatap, Engkau maha mengetahui betapa hinanya diri ini, betapa banyak dosa-dosa yang tidak tampak oleh hamba-hambamu yang lain. Hamba memohon kepada Engkau ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, baik dosa yang terdahulu dan dosa yang masih kami kerjakan saat ini. Ampuni kami ya Allah, bimbing kami agar semakin lebih baik ya Rabbana. Ya Allah, salawat serta salam kami haturkan kepada kekasih-Mu yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkan kami kelak di akhirat bisa mendapatkan syafaatnya ya Allah. Izinkan kami kelak di hari akhirat itu bisa meneguk ada air dari telaga Kautsarnya ya Allah. Izinkan kami kelak bisa menatap wajahnya yang mulia ya Allah. Izinkan kami yang hina ini ya Allah, kelak di surga bisa memeluk tubuhnya yang suci, tubuhnya yang harum, dan bisa mencium tangannya yang mulia ya Rabbana. Meskipun kami tahu bahwa amat jauh amal kami dengan bertemunya kami dengan beliau, jarang terucap dari lisan kami salawat kepadanya, tapi kami mohon kepada Engkau ya Allah akan rahmat-Mu agar bisa kelak berjumpa dengan kekasih-Mu yang mulia, Nabi Agung akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, Engkau maha tahu ya Allah bahwa mata ini lebih banyak menatap kepada handphone, lebih banyak melihat kepada TV, lebih banyak menatap kepada yang haram daripada melihat kepada mushaf Al-Quran yang mulia. Ya Allah, bimbinglah kami dalam segala keterbatasan ini, dalam segala hina diri kami ini agar bisa tetap membersamai Al-Quran ya Allah. Izinkan kami agar tetap bisa membacanya ya Allah. Mudahkanlah lisan kami yang sering berdusta, yang sering menghina orang lain ini ya Allah, agar lisan ini bisa membaca Al-Quran-Mu dengan baik dan benar. Bimbing kami ya Rabbana agar bisa menghafalnya dengan mudah ya Allah, agar bisa menghafalnya dan kelak bisa mempersembahkan hadiah terbaik berupa mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua kami kelak di akhirat. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sampaikanlah doa kami ini kepada ibu bapak kami yang telah mendahului kami di alam kubur ya Allah. Lapangkanlah kuburnya, sinarilah dengan sinar ampunan-Mu dan lapangkanlah kuburnya dengan taman-taman surga-Mu ya Allah. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, setiap amal soleh yang kami kerjakan itu sampai kepada ibu dan bapak kami ya Allah. Dan kami memohon ya Allah rahmat Engkau ya Allah, ampunan Engkau untuk kedua orang tua kami. Di dunia hamba sudah tidak bisa bersama dengan kedua orang tua. Jadikanlah kelak surga sebagai tempat kami berkumpul kembali ya Allah. Tiada tempat kami memohon, tiada tempat kami mengharap, tiada tempat kami meminta, hanya kepada-Mu ya Allah. Segala puji hanya bagi-Mu. Engkaulah yang maha suci, Engkaulah yang maha tinggi, Engkaulah yang maha kuasa ya Rabbana. Kami ini hina, tapi kami sering merasa sombong. Kami ini lalai, tapi kami sering merasa dikdaya. Padahal semua ini hanya titipan dari-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Rabbana. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau, izinkanlah kami untuk bisa berziarah kepada Makkah dan Madinah, kepada dua tanah suci-Mu ya Allah. Izinkan kami agar bisa sholat di hadapan Ka'bah-Mu yang mulia. Izinkan diri kami yang hina ini, yang tidak memiliki apa-apa ini, bisa berziarah ke makam Rasul-Mu ya Allah. Bisa bersolat dan sujud di masjid Nabi-Mu di kota Madinah ya Allah. Tidak tempat untuk memohon, tidak tempat untuk meminta. La haula wa la quwwata illa billah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah serta seluruh siswa SIT Ukhuwah dan SMP ITHQB yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk ceramah Ramadan Ukhuwah di hari ke-12 di hari ini. Mudah-mudahan segala amal kebaikan kita, baik itu puasa kita, salat kita, tilawah Al-Qur'an kita, infak dan lain sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.